Manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan oleh aktivitas sosial dan budaya. Manusia dan kebudayaan bersinggungan erat. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia di kehidupan sehari-hari merupakan wujud kebudayaan. Banyak dari masyarakat yang kurang literasi mengasumsikan bahwa kebudayaan itu selalu mengenai kesenian dan adat istiadat. Padahal kebudayaan itu sendiri konteksnya sangat luas, meliputi seluruh hal-hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya serta yang dapat mempengaruhinya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dengan akal dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kita hidup di Indonesia yang mana sudah mendapat sorotan dunia dengan keberagaman budaya, suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Untuk itu, kita sebagai generasi muda harus menjaga dan melestarikan kebudayaan ini sebagai peninggalan sejarah dari nenek moyang dan juga sebagai upaya internasionalisasi kebudayaan Indonesia agar eksistensinya tetap melambung tinggi di kancah internasional. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 dengan saya Fadila Husnul Naimah, dengan saya Layla Tulfitria, dan saya Maria Aprilia Citra Sulistiani. Di sini kami sedang berada di Puro Segara yang bertepatan di Kenjeran, Surabaya. Kami membuat video gagasan kreatif tentang resistensi subak sebagai sistem irigasi warisan budaya dunia di Pulau Bali. Saksikan video kami. Siapa yang tidak mengenal Bali? Sebagian besar masyarakat dunia lebih mengetahui Bali dibandingkan Indonesia. Hal itu disebabkan oleh kuatnya tradisi dan budaya di Bali. Tidak hanya itu saja, Bali juga menawarkan keindahan alam. Namun, yang menjadi titik fokus pada video gagasan kali ini mengenai budaya yang ada di Bali, yaitu subak. Subak merupakan sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas, yaitu sosial pertanian keagamaan, dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Subak sendiri telah ditetapkan menjadi bagian dalam warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tanggal 29 Juni 2012 di kota Saint Petersburg, Rusia. Ketut Swastika mengungkapkan bahwa subak masuk ke dalam dua kategori warisan budaya dunia, yaitu kategori pertama adalah warisan budaya benda dengan pura subak, sawah, dan sistem irigasinya. Untuk kategori kedua adalah warisan budaya tak benda dengan nilai-nilai sosial dan semangat gotong royong yang terdapat dalam subak. Pengakuan dan penetapan subak sebagai warisan budaya dunia telah diperjuangkan selama 12 tahun oleh pemerintah Indonesia. Sistem irigasi subak pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem teknologi yang sepadan dan juga dapat dipandang sebagai sistem kebudayaan. Karena adanya fenomena dan pengertian seperti ini, maka sering disebutkan bahwa sistem subak tersebut adalah sebagai suatu sistem teknologi yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Atau sistem seperti ini disebutkan pula sebagai suatu sistem teknologi yang telah berkembang menjadi fenomena budaya masyarakat. Dengan kepercayaan Hindu sebagai pengaruh utamanya, tradisi subak diturunkan dan terus dipraktikkan selama berabad lamanya. Istilah subak sendiri berasal dari bahasa Bali yang mengacu pada sistem dan kelembagaan sosial yang memiliki aturan-aturan dan ciri khasnya tersendiri, serta adanya asosiasi petani dalam menentukan penggunaan air irigasi untuk menanam padi yang dilakukan secara demokratis dan hierarkis
sesuai dengan pembagian peran bagi masing-masing petani. Sistem Subak yang dinilai sebagai prinsip pengelolaan irigasi unggul dan maju ini bahkan telah diakui oleh pakar pertanian internasional. Irigasi subak atau biasa disebut dengan palemahan memiliki fasilitas pokok yang berupa bendungan air atau pengalapan, parit atau celinjing, serta sarana untuk memasukkan air ke dalam bidang sawah garapan atau cakangan. Profesor Iwayan Widya, Guru Besar Pertanian Universitas Udayana Denpasar, Bali, mengatakan bahwa persawahan di Bali sudah compang-camping. Ahli fungsi lahan menyebabkan banyak sarana irigasi yang rusak. Petani subak bersaing merebut air dengan kebutuhan air bersih, rumah tangga, dan industri termasuk pariwisata. Banyak sumber air dahulu buat pertanian beralih ke kepentingan PDAM atau pariwisata. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk di Pulau Bali mencapai 4,29 juta jiwa pada Juni 2022. Sedangkan sensus 12 tahun terakhir di tahun 2010 menunjukkan penduduk Bali 3.890.757 jiwa. Dari peningkatan pertumbuhan penduduk yang semakin tajam, maka lahan pertanian kian menyempit. Karena ahli fungsi lahan pertanian, terutama lahan subak basah ke lahan non-pertanian, semakin tidak terkendali untuk kebutuhan pemukiman. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ida Bagus Wisnuarda, pada tahun 2020, alih fungsi lahan pertanian di Bali relatif tinggi dan mengkhawatirkan dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Alih fungsi lahan rata-rata mencapai 700 hektar per tahun. Subak Teges merupakan subak yang terdapat di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, yang mendapat pengaruh dari perkembangan pariwisata. Tingginya potensi pariwisata yang ada membuat masyarakat menggantungkan sektor pariwisata, sehingga terjadi pergeseran mata pencaharian. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, yakni lahan yang tidak produktif, dikarenakan debit air subak dan kualitas menurun. Terjadi bencana alam dan anak muda zaman sekarang yang enggan untuk menjadi petani. Itulah yang menyebabkan para petani kehilangan pekerjaannya dan lebih memilih untuk menjual sawahnya. Permasalahan yang sering terjadi ketika debit air subak dan kualitas tanah-tanah menurun, maka air yang mengalir ke sawah-sawah petani lebih sedikit, bahkan bisa jadi beberapa petak sawah tidak terkena air, dan tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh secara maksimal. Lahan yang tidak produktif akan membuat petani kehilangan pekerjaannya, karena lahan-lahan tersebut telah dialihfungsikan menjadi tempat singgah, sehingga membuat petani kehilangan pekerjaannya karena tidak ada lagi sawah yang dicangkul, sehingga lahan sawah mengalami perubahan serta tidak produktif lagi. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan tentu harus disusun dengan matang, sehingga mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, peran masyarakat setempat sangat diperlukan dalam perencanaan tersebut. Dengan melambungnya tanah ekonomis di Pulau Dewata sebagai kawasan pariwisata serta pendapatan petani yang tidak sepadan dibanding biaya operasional merupakan persoalan krusial yang membayangi kelestarian subak. Secara perlahan, roda zaman akan menggerus area pertanian. Lalu bagaimana sistem pertanian dan sektor pariwisata dapat berjalan beriringan? Pertanian Bali dengan terasering subak menjadi salah satu daya tarik pariwisata yang terkenal di Bali. Kemajuan pariwisata Bali dapat menjadikan pergeseran peningkatan alih profesi dari pertanian ke pariwisata. Ujung-ujungnya, petani atau pengolah lahan pertanian kian sedikit.
Bali hanya menyisakan petani-petani tua dan generasi milenial sangat menghindari kerja bertani. Alih fungsi lahan tidak terelakkan. Lahan yang seharusnya menjadi sumber pangan telah bertransformasi menjadi pemukiman, bangunan industri, dan tempat wisata, serta fungsi lain yang dianggap oleh masyarakat lebih menjanjikan secara ekonomi. Berangkat dari rumpun persoalan tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu segera merevitalisasi komitmen untuk menguatkan sumber daya hayati, khususnya pertanian dan subaknya. Mewujudkan kedaulatan pangan tidak sekedar visi dan misi belaka. Lembaga terkait secara konsisten agar melaksanakan kebijakan yang pro pertanian. Jika petani dengan humas subaknya sejahtera, maka lingkungan akan terjaga. Kebijakan yang berpihak pada pertanian perlu terus ditingkatkan hingga generasi muda tertarik untuk bertani. Pemerintah sedapat mungkin menggalakkan eco-cultural tourism sebagai solusi untuk mensinergikan bidang pertanian, pariwisata dengan peradaban subak. Dikutip dari Getty Bergen, eco-cultural tourism adalah sebuah konsep di mana aspek ekologi dan budaya dari suatu landscape digabungkan bersama untuk menciptakan surga wisata. Konsep ini sejalan dengan citra Pulau Bali karena wisata Bali yang memiliki daya tarik berupa budaya dan keindahan alam. Konsep ini pula dapat menjadi strategi potensial untuk mendukung konservasi habitat alami Bali sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Untuk merealisasikannya diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat subak dalam mengembangkan konsep eco-cultural tourism yang lebih merakyat dan terpadu. Kami ingin mengembangkan eco-cultural tourism ini menjadi sebuah sistem informasi yang nantinya dapat diakses oleh siapapun melalui gawainya masing-masing di berbagai belahan dunia, terutama para pelancong yang pernah berlibur di Bali. Sebelum itu, perlunya dibangun sebuah balai kegiatan yang kami gagas dengan nama AREC, Agricultural and Religion Education Center, atau Pusat Pendidikan Pertanian Berbasis Ajaran Keagamaan, yang nantinya kegiatan tersebut berpusat di dekat kawasan Subak, sehingga dapat terjun langsung ke area pertanian. Diharapkan nantinya para anak muda dan masyarakat di Bali dapat mengetahui lebih dalam dan dapat mengembangkan Subak untuk kelangsungan program kebudayaan ini. Jadi, sebelum kita mensosialisasikan kepada para pelancong, alangkah lebih baiknya kita memberikan edukasi dan grow mindset kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai warisan dunia yang perlu dijaga dan dilestarikan serta dikembangkan untuk peradaban kebudayaan. Oleh karena itu, kami merancang sebuah aplikasi yang nantinya dapat diakses oleh para pelancong. Aplikasi tersebut kami beri nama ECTA, yaitu Eco Cultural Tourism Application, agar nantinya mereka dapat tetap mengakses kebudayaan Bali, terutama mengenai subak di negara asal mereka. Isi dari aplikasi tersebut berupa kebudayaan yang ada di Bali, meliputi bidang pertanian subak, video edukasi sistem irigasi pertanian, dan dilengkapi fitur untuk dapat menerjemahkan bahasa. Dan nantinya akan ada tutor dari masyarakat subak untuk dapat membimbing pengguna aplikasi agar mendapat pendidikan dan pengetahuan langsung dari sumbernya. Harapan kami dengan adanya Balai AREC dan aplikasi ECTA ini dapat membantu melestarikan kebudayaan yang ada di Bali, terutama yang berkaitan dengan subak, dan dapat mengembangkan potensi-potensi wisata sehingga tidak terjadi degradasi lahan pertanian. Dengan adanya program ini, diharapkan sistem pertanian dan sektor pariwisata di Bali dapat berjalan beriringan agar tidak terjadi alih fungsi lahan sehingga keduanya saling menguntungkan.